Ya itulah gambaran dari pekan pertama, pastinya seru banget dan kita pengen bahas kali ini. Persija, Persib, Borneo, Arema gokil. Harus diakui ya, main di kandang sendiri mereka bisa menang, terutama Persib, Persija sama Arema ya. Bisa menang telak gitu loh. Kalau Borneo kan agak-agak susah nih. Tapi ini nggak ada kaitannya sama prediksi kita ya. Iya benar. Based on pertandingan kemarin ya, memang mereka agak apes saja. Iya, gitu. apes. Gitu. Bener. Nah Arema ini gue nonton. Arema ini gue ngelihat ya oke, beberapa pemain memang sudah lumayan solid Arema karena kan persiapannya dari Piala Presiden, kemudian yang kemarin segala macam. Kalau gue lihat memang core-core masih ada di Dalberto. Kemudian yang paling menyuri perhatian adalah bagaimana Paulinho Michelin. Dia nyetak 2 assist sampai berapa assist gitu gue lupa. Tapi memang pergerakan dia luar biasa. Daya jelajahnya tinggi banget. Mereka bisa menang juga karena PSBS Biak gue ngelihatnya juga belum solid secara tim. Nah, Dewa United. Aduh. Benar-benar keperangkap terjebak dia dalam strategi permainan dilakukan sama Malut United. Ini salah satu pertandingan paling berkelas di pekan pertama. Keren banget. Gue nonton. Stadionnya bagus. Gue nonton nggak gue tinggalin sama sekali. Iya, kualitas pemainnya juga oke. Jadi Dewa itu kemarin Dewa bermain sangat baik sebenarnya. Baik sebenarnya. Cuma dia tidak bisa berkembang. Itu aja poinnya. Baik tapi nggak berkembang. Itu catatan Dewa. Jadi semua pemain Malut itu mampu mengurung, disiplin. Tapi memang Malut tidak punya striker murni. Dia pakai false nine. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Esther Resto lagi. Gila, parah lo nyamain Persija sama Persib. Kan sama menang, Is. Sama menang, tidak kebobolan. Di depan pendukungnya menang, sama kan Persija sama Persib. Persija sama Persib sama di pekan pertama sama-sama menang. Plus juga prediksi ya, soal prediksi nih ya. Kita ini bukan Tuhan teman-teman. Kita hanya memprediksi berdasarkan analisis kita ya. Kalau kalian punya prediksi sendiri silakan. Bang, gimana sih Bang? Kok itu kalah semua kok bisa juara? Enggak, kan baru pekan pertama. Baru pekan pertama. Gimana tadi katanya Bayangkara tuh ya? Iya. Baru pekan pertama. Dewa United mana tuh? Dewa United kalah langsung di kandang sendiri. Baru pekan pertama. Terus ada yang nggak follow kita, Is. Oh iya. Itu Bayangkara mana ada supporternya? Supporternya Elbara. Iya, sekarang punya supporter dia di Lampung. Besok pekan kedua lihat deh Bayangkara supporternya banyak deh. Nah, itu jadinya ya itulah gambaran dari pekan pertama, pastinya seru banget dan kita pengen bahas kali ini. Persija, Persib, Borneo, Arema gokil. Harus diakui ya, main di kandang sendiri mereka bisa menang, terutama Persib, Persija sama Arema ya. Bisa menang telak gitu loh. Kalau Borneo kan agak-agak susah nih kalahin Bayangkara FC. Tapi yang pasti dari 4 pertandingan itu gue 3 nonton memang. Yang Persib, Persija sama Arema kelas pertandingannya. Gue sih dari semua tim yang kita bahas dulu, tim yang di kandang menang dulu ya. Tim yang di kandang menang yaitu Persija, Persib, Borneo dan Arema. Dari ketiga ini dari keempat tim ini 3 tidak kebobolan. Kita mulai dari Bandung dulu deh yang pertandingan yang pertama. Bandung itu menang 2-0 lawan Semen Padang. Saya sebenarnya kalau gol pertama itu si Ulian Baros ya. Iya, betul. Saya nonton kebetulan karena ada acara jadi kebagian 30 menit terakhir aja. Jadi 30 menit terakhir. Saya sempat melihat kalau nggak salah golnya Febri Haryadi itu. Tapi dari notis saya, dari pengamatan saya, bukan gol Ulian Baros yang buat saya senang, tapi kebetulan adalah golnya Febri. Dan ini dari Sadil Ramdhani. Dua-duanya pemain cadangan yang dimasukkan, memanfaatkan peluang, assist dan gol. Dan ini menurut saya ini akan jadi hal yang baik sih, Is. Febri dan Sadil ya, terutama Febri dan Sadil ini kan sebelumnya langganan timnas. Bahkan si Febri itu zaman Luis Milla adalah pilihan utama. Febri, Septian David Maulana itu pemain core-nya si siapa namanya Luis Milla gitu. Terus dia hilang gitu, seolah hilang musim lalu, cedera segala macam. Nah, gol ini menurut saya akan menjadikan rame persaingan di lini tengah, wingernya Persib gitu. Jadi dia bisa bermain di bek Putra, dia bisa sempat di musim lalu dimainin di back di full back gitu. Artinya kalau Febri ini on fire lagi, balik ke performanya gemilang lagi, ini Bojan Uda punya banyak pilihan tambahan gitu. Memang sejak awal musim kan sudah diketahui ya bahwa soal kedalaman skuad Persib harusnya tidak khawatir ya untuk menghadapi 2 kompetisi, karena kalau yang gue lihat juga memang punya kualitas yang sama antara pemain inti yang kemarin itu dengan pemain yang ada di bangku cadangan. Kalau yang masuknya adalah Sadil dengan Febri kemarin memang kelihatan ya bagaimana
Sadil langsung memberikan dampak, walaupun beberapa kali ada miss, tapi dia langsung memberikan dampak dan akhirnya kombinasi berdua ini nih, gue kemarin ngeliat kecerdikan dari Febri, terus pergerakan tanpa bola dari Sadil. Proses golnya itu benar-benar istimewa yang gue liat, wah Febri kayaknya comeback banget, udah muncul percaya dirinya ketika dia berani mengeksekusi untuk menjadi gol. Nah ini hal positif ya buat Persib tentunya, kabar baik, dan juga buat Febri gue salut, gue apresiasi itu dengan performa dia di laga Semen Padang. Terlepas dari itu, Semen Padang juga bukan tanpa perlawanan. Bagaimana mereka saat tertinggal terus memberikan tekanan, bahkan setengah lapangan beberapa kali memaksa Persib hanya melakukan counter attack. Counter attack dan proses golnya Sadil itu kan counter attack. Iya, jadi kalau dilihat Persib kemarin menang memang, tapi tidak mudah. Iya, nggak mudah sebenarnya, harus diakuin. Catatannya adalah performa dari Semen Padang itu dibandingkan awal musim lalu. Iya, ini jauh. Lebih bagus musim ini. Lebih bagus awal musim ini. Itu yang memang menjadi catatan kita di laga Persib sama Semen Padang. Apakah Semen Padang bisa konsisten atau lebih meningkat? Ya ini kita tunggu gitu. Dan Persib tentunya sudah langsung terpecah ya, karena saat kita syuting ini besoknya atau saat ini terbit Persib main. Saat ini tayang Persib itu main di ACL 2 lawan Manila Jiders. Dan yang menariknya adalah ini kan padat sekali ya. Persib itu akan main di pekan kedua di akhir minggu nanti akhir minggu, terus di tengah pekan mereka bermain. Kemarin akhir pekan dia main gitu. Artinya mereka dengan kekuatan pemain yang ada ini harus bisa dipilah-pilah ya. Artinya seperti apa, dan ketika kembalinya Febri dengan performa baik, Sadil dengan mulai nyetel lagi, ini pilihannya makin banyak, terutama di lini belakang sih. Di lini belakang itu ada Putros, ada Julio Cesar, ada Patricio. Jadi mereka ini kan pemain-pemain baru yang memang yang pasti adaptasi itu penting banget, bangun chemistry itu penting banget. Tapi kan balik lagi ini soal recovery ya. Dan ini pilihannya makin banyak, dan menurut saya lebih optimis Persib di musim ini, lebih dalam artian di Asia ya. Kalau di Liga Indonesia kan salah satu kandidat juara gitu. Kalau di Asia mereka lebih siap di musim ini dengan persiapan mereka ke Thailand, mereka punya gambaran lawan siapa, dan saya harapkan Persib ini maksimal ketika di Asia ini dan bisa ngangkat koefisien kita. Iya gitu. Betul, kita doain bareng-bareng ya supaya nanti lolos ke ACL 2. Kalau kalah kan tetap challenge ya. Challenge. Jadi sama Dewa. Iya, sama Dewa United. Oke, itu tadi Persija. Mengejutkan, ternyata pemain asing asal Brazilnya top. Harus diakui kualitas ya. Sementara ini yang gue lihat dari Persija kemarin. J-nya itu Janeiro. Tapi memang sementara ini kalau yang gue lihat Alano itu paling mencuri perhatian. Itu benar-benar ya luar biasa lah kalau gue lihat dari gaya main dia. Kemudian nyetak 2 gol ya udah nggak bisa dipungkiri dia punya kualitas. Kemudian Gustavo Franca juga dengan eksekusi bola-bola matinya. Plus di belakang masih Rizky Ridho masih menjadi yang oke sih di lini Franca ini kan sebenarnya diplot jadi playmaker ya. Playmaker, dan selama ini Persija itu punya playmaker yang agak-agak stylish. Sebelumnya ada Makan Konate, ada Manches Gajos, itu yang agak-agak stylish gitu ya. Ini lebih ke agak-agak ini ya, lebih apa ya? Lebih kokoh gitu ya. Bukan tipe yang menye-menye. Biasanya striker itu kan agak-agak stylish, agak-agak tidak kuat gitu. Tapi Franca ini beda nih, dan memang belum terlihat maksimal, tapi ada harapan Franca ini bisa jadi motor di lini tengah, perubahan lini tengahnya Persija. Terus lagi kita selain tadi kan Alano ya, saya juga credit point juga Maxwell. Maxwell cukup bagus pergerakan segala macam. Tapi poin pentingnya adalah Arliansyah Abdul Manan. Iya, pemain muda yang percaya dirinya udah luar biasa ya. Makin percaya diri, makin bagus. Terus ada Ilham Rio Fahmi yang juga semakin maksimal gitu. Ini menurut saya ini sebuah catatan yang penting, dan catatan penting lainnya adalah Axel Runtugau juga bermain baik. Si Rizky Ridho di luar cetak gol ya, tapi dia mampu memberikan masih konsisten dengan permainan nama, dan sekarang kan pasangannya si Jordi Amat. Betul. Ini Persija lebih solid sekarang karena musim lalu mungkin sama dengan pengalamannya ya Kudela, tapi Kudela kan mulai menurun ya dibandingkan Jordi Amat kan lebih muda gitu. Jadi Persija sih modalnya itu, cuma konsisten atau tidak. Gitu. Dan ini yang menarik juga adalah bagaimana progresif possession yang mereka lakukan ya. Ini agak sedikit berbeda, mungkin hampir sama filosofinya menyerang, tapi ini ball possession-nya memang kuat banget. Di tangan Mauricio Sousa ya. Benar-benar kelihatan banget ya bagaimana ball possession-nya dibangun, di build up sama para pemain Persija.
kemarin ketika laga melawan Persita Tangerang. Pressingnya juga lumayan luar biasa sih. Jadi permainan mungkin gaya sambanya ada, tapi gaya samba yang lebih modern lah istilahnya, bukan gaya samba yang di era-era mungkin era-era lama gitu. Ini era-era baru. Kredit poinnya Van Basten. Van Basten bermain sangat kuat sekali dia. Jadi dia motong serangan itu lini belakang itu bisa bekerja lebih ringan gara-gara dia. Jadi ini menurut saya juga penting. Tapi yang overall ini pekan pertama. Konsistensi itu yang paling penting gitu. Masih panjang. Iya. Borneo FC, lo lihatnya gimana? Lawan Bayangkara. Bayangkara sebenarnya ngasih perlawanan banget. Gue sih nggak nonton banget ya. Gue nonton sekilas highlight doang. Tapi kalau udah lihat dari beberapa permainan, kepercayaan diri pemain Borneo itu memang cukup baik ya. Iya. Cukup baik, dan kita tahu bahwa Borneo ini sebenarnya core-core-nya kan tidak berubah. Ada Keherose, masih ada Peralta gitu, masih ada di belakang masih dua Rugira masih ada. Jadi artinya ini sebenarnya cuma ganti pelatih, tapi konsepnya itu hampir sama dengan musim sebelumnya. Mungkin skema atau permainan berbeda karena pelatihnya berbeda, tapi overall nggak ada perubahan. Sedangkan Bayangkara kemarin, walaupun memang sudah berusaha maksimal, apes. Banyak peluang nggak jadi gol. Iya, tapi ini nggak ada kaitannya sama prediksi kita ya. Iya, benar. Based on pertandingan kemarin ya, memang mereka agak apes saja. Iya, gitu. Apes. Gitu. Bener. Nah, Arema ini gue nonton. Arema ini gue ngelihat ya oke, beberapa pemain memang sudah lumayan solid Arema karena kan persiapannya dari Piala Presiden, kemudian yang kemarin segala macam. Kalau gue lihat memang core-core-nya masih ada di Dalberto. Kemudian yang paling menyeri perhatian adalah bagaimana Paulinho Mechelen. Dia nyetak 2 assist sampai berapa assist gitu gue lupa. Tapi memang pergerakan dia luar biasa. Daya jelajahnya tinggi banget. Mereka bisa menang juga karena PSBS Biak gue ngelihatnya juga belum solid secara tim. Betul. Terlalu individualis kemarin PSBS Biak ketika menghadapi Arema. Jadi begitu mudah untuk dipatahkan gitu. Sama para pemain Arema, serangan-serangan dibangun sama PSBS. Tapi yang pasti memang Arema menjadi salah satu kekuatan yang mungkin bisa menyodok sekarang hingga ke papan atas. Kalau gue ngeliat dari mainnya kemarin ya. Iya. Gue sih yang nggak kaget adalah pilihan seorang Marcos Santos ya betul. Memasang Dendi Santoso. Nah ternyata Dendi Santoso di pemain yang cukup senior, usianya kan hampir 34 ke atas lah Dendi itu ya. Dia ternyata Dendi mampu bermain sangat baik. Beberapa kali pengalaman dia, kematangan dia itu kelihatan sekali di permainan. Saya lihat ada satu momen kalau nggak salah akhir babak pertama atau di awal babak kedua gitu, si Dendi itu dapat bola dikawal 3 orang PSBS, itu dia bisa muterin bola terus ngasih ke temennya, dan itu bolanya itu habis ke temennya langsung di crossing gitu. Jadi dia point view-nya itu bagus banget gitu, dan itu menunjukkan kematangan, itu menunjukkan pengalaman dia, dan kepercayaan ini jawab dengan baik. Dan ini menurut saya yang musim lalu dia hanya pengganti, dia jadi pemain utama, dan dia menunjukkan bahwa dia masih mampu, dan dia memang ikonnya Arema. Gitu. Iya, kita tunggu sejauh mana konsistensi Arema karena sudah balik ke Kanjuruhan ya. Yes. Ya, kita tunggu aja nanti bagaimana Arema kiprahnya, dan selanjutnya kita ke tim-tim yang kalah di kandang. Mengejutkan. Gara-gara ini nih kita dicaci maki nih. Persebaya Madura United sama Dewa United. Iya nih, Persebaya nih kok bisa ya. Kemarin mereka nyerang. PSIM rapi banget pertahanannya. Yang pasti harus gua akuin. Rahmat sudah keluar, tapi tidak berpengaruh. Tapi ketika Rahmat sudah ada, sangat solid. Ini menurut saya ini kejeniusan si Van Gastel sih. Menurut saya ini pelatih ini jenius banget ya gitu, dan kelihatan semangat juang di PSIM ini sangat bagus, dan semoga ini terjaga ya. Ini terjaga karena kita lihat dari Rahmat Soda, terus si siapa namanya Yusaku Yamadera ini bermain sangat solid sekali, solid banget, dan lini pertahanannya rapat banget. Berapa kali biasanya nih Rivera itu dengan mudah nih ngacak-acak nih. Bahkan kalau Rivera sama Bruno satu kanan satu kiri itu akan ada pasti ada lowongnya ya, karena ini gerak terus nih. Enggak, tertutup semua. Gokil sih emang kemarin, solid banget secara compact defense yang mereka peragakan itu luar biasa. Kemudian menit-menit akhir juga bagaimana mereka mengurung pertahanan Persebaya hingga akhir tercipta gol siapa namanya Ezekiel Vida. Itu memang nggak diduga-duga sih sama pertahanan dari Persebaya, gue yakin. Walaupun itu dimulai dari set piece ya. Iya, dari set piece betul. Bola liar. Tapi bagaimana lihat pergerakannya tuh? Pergerakannya si Pulga itu pergerakannya kan nggak diduga itu. Iya, ada 3 pemain memang muncul dari belakang. Iya, memang ya itu memang luar biasa lah. PSIM harus diakuin itu top. Dan seperti di skor spesial fit kita, bahwa
tuan rumah tidak selalu ramah. Itu dia. Tidak ramah bagi tuan rumah pembukaan itu. Terus Madura United juga mengalami kekalahan menyesakkan dari Persis Solo. Kodai Tanaka 2 Jepang ya. Kodai Tanaka sama Yamamoto. Luar biasa tampil. Cuma bedanya Yamamoto kena kartu merah. Iya, Yamamoto kena kartu merah lagi. Kodai Tanaka ini memberikan 1 gol dan 1 assist nih. Dan betul. Dari awal ketika dia datang ke Persis gitu udah banyak yang bilang ini Kodai ini bahkan akan bersinar nih. Bahkan dia bilang ini akan kalau di lini tengah atau winger ada Tessema Marukawa yang booming di beberapa musim yang lalu. Kalau ada beberapa pemain Jepang yang lain, ini Kodai ini katanya calon pemain yang akan mahal nanti musim depan. Mungkin seperti Alexis Mesidoro yang waktu awal-awal di Persis Solo gitu. Nah, sayangnya aja ini ada noda sedikit supporternya lempar-lemparan segala macam. Jadi dari semua tim yang kalah nih kecuali Madura, yang lain itu aman. Bahkan Persebaya aman, Iya. Jadi sedikit catatan itu sih buat supporter. Tapi kan karena itu katanya yang supporter away ya datangnya. Ya kan PSM juga datang. Iya, enggak maksud gua ini diculutnya. Kalau nggak salah gua ngeliat dari pernyataan resmi dari pihak ininya lah ada tersulut gitu. Tapi ini kita berharap tidak terjadi karena kan ini lagi proses terus nih supaya ada supporter away kan, apalagi kan nggak ada sejarahnya rivalitasnya. Makanya kemarin PSIM Persebaya kan, datang. Nggak ada ribut, kita berharap semuanya yang tidak ada rivalitas itu ya bisa secara sportif lah. Betul. Menerima timnya kalah maupun menang gitu loh. Nah, Dewa United. Aduh. Benar-benar keperakap terjebak dia dalam strategi permainan dilakukan sama Malut United. Ini salah satu pertandingan paling berkelas di pekan pertama kemarin. Keren banget. Gue nonton. Stadionnya bagus. Gue nonton nggak gue tinggalin sama sekali. Iya, kualitas pemainnya juga oke. Jadi Dewa itu kemarin Dewa bermain sangat baik sebenarnya. Baik. Cuma dia tidak bisa berkembang. Itu aja poinnya. Baik tapi nggak berkembang. Itu catatan Dewa. Jadi semua pemain Malut itu mampu mengurung, disiplin. Tapi memang Malut tidak punya striker murni. Dia pakai false nine. Iya, memang. Karena David da Silva disimpan. Iya, jadi dia tidak pakai, dia pakai mainnya dengan false nine. Duarte seolah-olah nggak berfungsi Tapi sebenarnya dia itu kuncinya. Iya. Lihat deh, ketika si Yance atau Yakob atau si Ciro menaikkan. Si Duarte ini kan ngeganggu nih. Iya. Nah, sebenarnya kalau jadi pemain Dewa itu kepecah karena Duarte ini sebenarnya. Dia merhatiin sini di Sawe aja kenceng-kenceng banget. Kenceng-kenceng banget Ciro. Kelas itu kualitasnya gitu. Dan yang paling mengerikan adalah Yance Yakob itu sama satu sisi. Ini satu sisi itu kayak nggak bisa dihentikan gitu. Bahkan Wahyu Pras aja sampai bikin kesalahan. Dua kali loh kesalahan Wahyu Pras. Jadi memang Malut United ini cerdik. Pelatih Pak Henry Susilo coach top. Mantap strateginya. Walaupun kata orang apa kayak menang. Defense counter, dan gue ngelihat defense counter ini kayaknya bakal jadi tren. Iya. Untuk pemain tim-tim yang away, karena beberapa kali gue lihat di beberapa pertandingan kayaknya tim-tim yang away terutama nerapin itu gitu loh. Sabar counter. Sabar counter. Kayaknya bakal jadi tren di Liga 1 kalau yang ngomong pelatih lokal karena pemainnya bagus, menurut saya bukan. Iya. Dengan pemain sebagus apapun kalau pelatihnya tidak punya pola pikir yang maju, nggak akan bisa jalan. Jadi ini the best lah coach Henry Susilo. Iya, asal buat coach Henry, selamat buat Malut, kemudian PSIM dan juga Persis Solo. Yes. Nah, terus akhirnya 2 laga yang selesai tanpa pemenang. Yang PSM lawan Persijap, Bali Persik Kediri. Itu sama-sama ketinggalan. PSM unggul dulu. Jadi sama-sama di menit akhir gol penentu samanya. Jadi kalau PSM ini nyaris menang, Victor Datan gol cepat. Bali nyaris kalah. Gitu. Jadi di menit akhir itu terutama Bali ya, karena saya PSM terus terang nggak nonton karena ada barengan kan ya, jadi sama Persebaya kalau nggak salah barengannya. Kalau Bali nonton bro, jadi menit akhir tuh waktu unggul 1-0 itu kan dikepung tuh menit ke 90 plus berapa loh itu. Itu wah gue nggak jangka itu bener-bener kayak yang nonton di stadion itu kayak lepas gitu golnya si golnya si Bali. Dan itu kita lihat beberapa kali sebelum gol itu terjadi, Anda kali 5 atau 3 menit sebelumnya, itu Rahmat Arjuna lo lihat pergerakannya kan. Itu keren banget tuh Rahmat Arjuna. Itu nyisir buka segala macam dan sangat dewasa itu pemain. Tapi akhirnya gol tercipta. Iya benar, tapi emang
si kipernya Persik Leo Navaccio ya kalau nggak salah. Itu top banget itu berapa kali itu. Tebak gila itu gokil tuh. Itu salah satu kiper dengan penampilan terbaik kemarin. Iya, jadi ada beberapa kiper ya menurut gua, Alan Bernardon Malut, kemudian Leo Navaccio itu, Cahya plus juga Riyandi ya itu berapa kali itu dia gokil tuh di Persis Solo itu. Kiper-kiper yang tampil oke lah kemarin menurut gua gitu loh. Jadi kalau Cahya mungkin karena backnya juga solid gitu. Kalau saya dua-dua yang paling enak sih sebenarnya. Iya, nyaman banget. Orang belakangnya tenang. Iya. Kualitas lagi punya. Tenang banget lah nguasain kemarin Persija benar-benar. Nah, kalau ngeliat kemarin kayaknya banyak gol tercipta ya. Yes. 24 gol dari 9 pertandingan yang tersaji. Yang terbanyak itu di pertandingan Arema karena 5 gol, satu bagi PSBS, 4 bagi Arema. Dan yang cetak hat-trick pertama adalah Dalberto. Terus lalu Persija 4-0. Ada brace-nya si Alano benar. Alano brace. Lalu yang lain sih 2-0, 2-1 gitu sih. Standar lah. Tapi emang beberapa yang menjadi catatan adalah penyerang ada 3 ini ya. Si Dalberto, Alano sama si Kodai ini yang lumayan mencuat kemarin. Betul. Jadi plus kalau beberapa yang nggak cetak gol banyak ya mungkin atau tidak terlalu ini Ciro, kemudian si Paulinho, Mariano Peralta itu di depan tuh yang lumayan cukup baik lah gitu. Yang cukup baik ya. Jadi itu memang perjalanan dari Super League pekan pertama terus 36 kartu kuning tapi banyak juga ya. 36 kartu kuning. Yang paling banyak PSM. PSM Persija itu ada 11 kartu kuning. Iya benar. Tapi tidak ada kartu merah. Nggak ada kartu merah. Kartu merah cuma si Soyamaimoto. Soyamaimoto itu pun dapat 2 kartu kuning kan? Lawan Bali. Enggak dong, Madura. Lawan Madura. Nah, Persija lawan Persita itu paling dikit, hanya 1. Si Alan Cardoso aja. Dapat kartu kuning. Itu berarti memang full skill. Iya, full skill. Nah, Persis Solo udah menang masih tambah striker. Yes. Baru kemarin ya? Kita syuting tanggal 12 dia tanggal 11 ngumumin Gervani Castaner. Iya, mantan striker asing Persib musim lalu. Timnas Curaçao. Timnas Curaçao yang ya udah kita lihat aja ketajamannya seperti apa. Waktu diperkenalkan Persis yang ngucapin selamat isinya pemain Persib. Bukan pemain Persib ya. Mark Locke. Ada Malis, Beckham semua ngucapin gitu. Emang musim lalu memang cukup keikatan emosional yang cukup erat lah. Dan kalau gue lihat dari pernyataannya sendiri juga Gervani Castaner itu benar-benar kayak betah ya main di Indonesia ya. Setelah pengalaman dia di Persib setengah musim lalu, kemudian dia tuh ngomong, gue lihat di pernyataan dia di situs resmi itu katanya, gue lagi main di Timnas Curaçao nih, udah kepikiran mau main aja di Persis. Kepikiran ke Persis, gimana caranya gue bisa bantu Persis ngangkat prestasi Persis musim ini. Yes. Ya, jadi itu memang ada hasrat tersendiri buat Gervani buat ngasih dampak yang positif buat ketajaman di lini depan Persis Solo. Yes. Jadi yang harus musim lalu terseok nih Persis Solo. Iya, harus hati-hati nih lawan-lawannya Persis nih yang nggak diduga-duga kan, yang kita nggak masukin dalam daftar. Kita nggak masukin dalam daftar juara, teman-teman. Sorry aja nih ya. Iya. Nanti kita update prediksi kita di akhir putaran pertama. Apa ya nggak konsisten katanya gitu. Konsisten aja terus. Terus PSM Makassar cuma 2 asing. Iya. Musim lalu yang dimainin si Alucio Neto sama Victor Luis. Jadi rata-rata pemain itu under 23 semua yang dimainin kemarin itu karena sampai pertandingan pekan pertama itu mereka bermain di hari Sabtu ya kalau nggak salah. Ya pokoknya pekan pertama itu masih ada dalam di daftar bench, nggak boleh daftar. Tetapi alhamdulillah tadi tanggal 12 pagi hari saya lihat di daftar band FIFA itu udah nggak ada. Iya, tinggal PSIS, Persiwa Wamena dan juga Kalteng Putra. Ini yang Kalteng Putra sama Persiwa udah nggak tahu dah. Udah nggak tahu. Gimana dah timnya ini gimana nih kelanjutannya gitu ya. Terus kalau PSIS Semarang masih akan ikut Championship musim kedua. Ya, jadi kita tunggu aja bagaimana nanti penyelesaian dari PSIS Semarang, mudah-mudahan bisa cepat selesai karena kan juga kemarin pada saat sebelum kick off Super League ada 4 tim katanya masih nunggu. Mudah-mudahan itu udah selesai, belum ada infonya nih sekarang. Lagi proses. Tapi kan di daftar udah nggak ada, kecuali PSIS saja yang aktif ya. Betul. Nah, terus kemudian untuk yang 3 tim ini kita masih tunggu berharap ataupun yang di Championship belum tahu nih masih ada yang nunggak atau enggak nih. Biasanya kan ada aja. Biasanya ada aja. Kalau nggak salah kemarin juga dikasih tahu deh kayaknya Championship ada berapa tim gitu. Totalnya cuma kalau di data saja nggak ada aja. Iya, betul. Oke, sekarang kita langsung ke Best 11 aja deh. Yes. Best 11 versi lo dan versi gua udah nyiapin nih. Gue dulu Oke. Gue dulu ya. Oke, boleh. Gue di kiper itu bingung antara Nadeo atau Leo Navaccio.
Nah itu aja sebenarnya. Tapi karena mungkin ya udahlah, karena Leo kebobolan ya. Saya lebih condong ke Nadeo Argonauta di kiper. Lalu di belakang ada 4, saya memilih 4 back, ada Janssen Sayuri. Ini full back-nya dulu ya, Janssen Sayuri, kiri dan kanan ada Fran Pustos. Lalu di 2 center back ada Yusaku Yamadera dan Rizky Ridho. 3 gelandang bertahan saya milih Kehirose, Webinar Angulo dari Malut, dan juga Paulinho. Paulinho ini sebenarnya winger, agak saya geser ke belakang. Terus di depan 3 penyerang ada Alano, ada Kode Tanaka, saya taruh di nomor 9 di tengah, lalu ada Dalberto dari Arema. Pelatihnya saya milih Juan Paul van Gastel. Oh, Juan Paul van Gastel. Oke, kalau gue dengan skema 4-3-3. Sebenarnya gue kalau untuk posisi penjaga gawang ini antara Riyandi atau siapa tadi? Alan Bernardon. Alan Bernardon Malut United. Tapi akhirnya gue memilih Riyandi ya. Karena secara rating juga gue lihat rating juga lebih tinggi kemarin. Nah terus Riyandi dari Persis Solo. Kemudian 4 back belakang. Kanan Fajar Fatur Rahman, Borneo. Kemudian Rizky Ridho Persija di back 2 back tengahnya. Yusaku Yamadera PSIM. Kemudian Frans Putros pasti dari Persib di back kiri. Terus di 3 gelandangnya Kehirose Borneo. Kemudian Ciro Alves gue turunin jadi gelandang kanan. Dari Malut United, dan di kirinya gue agak turunin juga Jakob Sauri dari Malut United. Untuk 3 di depan mungkin hampir sama. Ada Kode Tanaka di sisi kanan, kemudian Dalberto Luanbelo sebagai striker utama, dan ada Alano Lima di sisi kiri dari Persija. Jadi itu 4-3-3 dengan pelatihnya the one and only Coach Henry Susilo dari Malut United. Itu dari best 11 kami gitu. Jadi dari teman-teman juga best 11-nya seperti apa untuk pekan pertama silakan disampaikan, jangan ragu-ragu karena ini akan menjadi menambah semarak ya, hasanah juga ya buat kita juga ya. Kita mencintai Liga Indonesia. Iya, jadi nggak melulu juga kita harus dibenerin gitu loh. Lo mau protes, harusnya jangan diam dong gitu. Kan harusnya William Marsilio main dong. Setiap pilihan itu kan subjektivitas masing-masing sebenarnya. Benar. Silakan kalian pilih pilihan kalian sendiri. Oke, itu tadi best 11 kami. Terus langsung prediksi lagi. Prediksi lagi pekan kedua Super League 2005-2026. Semen Padang, Dewa United. Di kandang Semen Padang. Kalah 8-1 9-1 musim lalu. Musim lalu tuh 8. 8-1 ya. Ini Dewa bisa menang sih. Wah, luar biasa lo Semen Padang lagi gencar-gencarnya ini. Udah digas terus sama Bapak Pembina gimana. Dewa juga lagi digas juga, kalah kemarin. Oke, gua milih imbang. Malut United, Bali United. Dia. Malut United, Bali United. Malut sama, gue Malut. Bayangkara PSM Makassar. Bayangkara. Gue Bayangkara. Gue juga Bayangkara. Dan buktikan penontonnya ada ya. Persik Kediri, Madura United. Ini kayaknya Persik gue. Persik sih. Persik kalau lihat banyak kemana oke. Persita Persebaya. Nah, ini menarik nih. Gue Persita. Persita bisa menang tipis atau imbang? Iya, Persita. PSIM Arema. PSIM gue. Gua ngelihatnya kayaknya Arema menang. Oke, gue PSIM. Terus Persis Solo Persija Jakarta. Di kandang Wah, Persis. ini agak berat nih Persis Solo. Kandang Persis. Iya, kandang Persis ya. Ini kalau nggak imbang, gue imbang sih. Lo imbang ya? Imbang. Gua ngelihatnya kalau ngeliat ini ya imbang sih. Iya. Harus imbang. PSBS Borneo FC. Main di Maguwo ya. Main di Maguwo. Ini bisa menang PSBS atau ini agak berat ya. PSBS masih belum solid. Gue ngeliat kemarin. Gue Borneo sih masih. Gue Borneo. Imbang deh gue. Imbang ya. Gue Borneo. Persija Persib Bandung. Ini dia. Bisa imbang, bisa Persib menang. Oke, gue ngelihat Persib lah menang. Persib menang. Jadi udah ya? Udah ya, nggak ada yang kelewat ya? Iya. Nggak ada yang kelewat. Jadi itu prediksi dari kami. Untuk terkait pekan kedua. Jadi sampein juga di kolom komentar. Kalau lo protes juga silakan. Silakan. Yang pasti pertandingannya di tanggal 15, 16 dan 18. Karena tanggal 17 kemerdekaan jadi istirahat. Oke. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok, Facebook. Kemudian terus subscribe channel YouTube-nya Skor Indonesia. Terus kita juga masih ada di Noise. Dan yang pasti pekan pertama IPL akan segera dimulai dan itu akan dibahas tuntas di skor.id. Ya, dengan demikian gue Resatnan. Esta Resto. Sampai jumpa lagi.